tentang Yusuf ini meninggal. Yusuf ini meninggal dan kuburannya dibuat di Mesir. Di sana diambil tulang-tulangnya dari Mesir, dibawa ke tempat leluhurnya, ke tempat nenek moyangnya di mana dikuburkan. Dan di sana tidak ada penyembah berhala karena itu Alkitab. Jadi pemindahan tulang-tulang ini juga adalah Alkitabiah. Jadi kemarin mungkin bibi kita almarhum Mama Antonius dipindahin tulang-tulangnya, disatukan dengan Bapak di tempat ini, dan itu firman Tuhan. Karena tulang-tulang Yusuf juga dipindahin dari Mesir kembali ke Israel, disatukan dengan keluarganya. Dan itu juga diceritakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dia berpesan supaya tulang-tulangnya, artinya dia dikuburkan di Mesir ini tadi, dipindahin ke Israel, diangkat melalui upacara agama, didoain dan diangkat di sana, disatukan dengan keluarganya, nenek moyangnya. Begitu juga kemarin pengangkatan tulang dari bibi kita almarhum, disatukan dengan Bapak di tempat ini, dan itu adalah firman Tuhan, bukan penyembah berhala. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang tema kita pada pagi ini, berbicara tentang Allah memperhatikan umatnya. Di dalam Kejadian 49:29 sampai 31, Kejadian 50:25 berbicara tentang Allah memperhatikan umatnya. Dan kita semua yang ada di sini adalah umat Tuhan. Apapun gereja kita, di sorga nggak ada merek gereja. Semua orang percaya satu keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Allah akan memperhatikan umatnya apabila kita melakukan 3 hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, merawat makam leluhur atau keluarga dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, merawat dengan menyembah beda. Menyembah kuburan itu yang salah. Tapi merawat kuburan itu tidak salah, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita lihat di sini dikatakan bahwa disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Jadi kuburan suami istri disatukan menjadi satu. Dan ini ada dalam firman Tuhan. Di waktu lalu mungkin bibi almarhum dikuburkan tempatnya beda. Bapak juga almarhum Bapak Antonius dikuburkan di tempat ini. Dan roh Tuhan bekerja dan akhirnya disatukan kembali kemarin pengangkatan tulang. Dan saat ini ada di tempat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Allah akan memperhatikan umatnya atau keluarga kita semua. Pertama tadi, merawat makam leluhur dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita merawat itu nggak salah, nggak sesuai firman. Yang salahnya di sana kita buat penyembahan di kuburan itu, dan itu yang salah. Dan kita di sini nggak ada yang membuat penyembahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tapi kita merawat makam leluhur dengan baik, maka sesuai firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu hal yang pertama. Jadi Allah memperhatikan umatnya yang pertama, merawat makam leluhurnya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita lihat juga bagaimana anak-anak merawat kuburan orang tuanya, yaitu Abraham dan juga Sarah istrinya. Ishak dan Ribka juga dikuburkan bersama-sama, dan garis keturunannya merawatnya. Mereka berdoa bersama-sama, mengucap syukur karena mereka ada, karena adanya orang tua mereka. Dan hari ini juga saya percaya kita semua ada karena ada orang tua kita. Ada nini bulan kita yang melahirkan kita. Ada kalanya ada anak-anak kuburan gak diperhatikan, tetapi tanah menjadi ribut. Padahal tanah itu tadi ada karena adanya ada bapak, ada ibu, bapak, ibu, saudara, dan ini bulan, dan lain-lain sebagainya. Jadi Allah memperhatikan umat yang pertama, merawat makam leluhurnya dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, bapak, ibu, saudara, bahwa Allah memperhatikan umatnya. Yang kedua, kalau anak cucu yang ditinggalkannya, saling mengasihi, saling mengampuni, dan selalu bersekutu kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang ditinggalkan ini saling mengasihi, saling mengampuni, dan setia beribadah atau bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Maka Allah akan selalu memperhatikan umatnya
dan janji-janjinya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Mau apapun yang kita kerjakan, itu akan dipasu-pasu oleh Tuhan. Allah memperhatikan umatnya. Yang kedua, bahwa anak cucu yang ditinggalkan saling mengasihi, mengampuni, dan setia bersekutu dengan Tuhan. Maka perhatian Allah itu akan selalu ditujukan kepada keluarga kita masing-masing. Kepada anak-anak, cita-cita akan dibuat Tuhan berhasil, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Allah akan memperhatikan umatnya. Yang ketiga, apabila umatnya selalu melayani Tuhan, hidup rukun dalam keluarga, dan selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi poin yang ketiga, bahwa Allah akan memperhatikan umatnya. Yang ketiga, apabila umatnya selalu melayani Tuhan, hidup rukun dalam keluarga, dan memperhatikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, maka Allah akan memperhatikan kita. Kita seringkali mau diperhatikan oleh Tuhan, sementara kita sendiri nggak memperhatikan pekerjaannya, dan kita sendiri nggak hidup rukun dalam keluarga. Hari ini banyak keluarga yang nggak hidup rukun, dan Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah akan memperhatikan kita, mencurahkan berkat jasmaninya, berkat rohaninya kepada kita, kalau umatnya selalu melayani Tuhan, hidup rukun dalam keluarga, dan memperhatikan pekerjaannya, maka Tuhan memperhatikan kita. Anak-anak kita akan dibuat berhasil di dalam pendidikan mereka. Anak-anak kita akan dibuat berhasil di dalam keluarga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, sehingga diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh pagi ini oleh turang kami Maria, senina kami juga Koni, dan juga Heni, ini juga hudan terbaik di mana kita semua keluarga dikumpulkan dan berdoa bersama-sama. Bang kami Antonius sibuk di Jakarta, tapi aku yakin dia juga selalu berdoa buat kita. Dan kita semua yang hadir di tempat ini berdoa bersama-sama. Tuhan itu senang, Bapak Ibu Saudara. Hati Tuhan senang karena aku yakin keempat, kedua senina kami dan kedua turang kami ada karena adanya ayah dan ibu yang hari ini ada di tempat ini, yang hari ini kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Jadi Allah akan memperhatikan umatnya yang ketiga, apabila umatnya selalu melayani Tuhan, hidup rukun, dan memperhatikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, maka Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Seringkali kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi, kita lupa melayani Tuhan. Kita lupa berdoa, kita lupa bersekutu dengan Tuhan. Tapi pagi ini saya percaya Tuhan sangat senang kalau kita keluarga berkumpul bersama-sama mengucap syukur di tempat ini. Karena kasihnya, cinta, dan rahmatnya, pengangkatan tulang-tulang berjalan dengan baik, gak ada yang kemasukan. Biasa pengangkatan tulang, banyak ada yang kemasukan roh-roh jahat. Karena apa? Karena dibuat penyembahan. Nah kita gak buat penyembahan, Bapak Ibu Saudara, dan ini Tuhan sangat senang, dan makam ini juga akan dirawat dengan baik sesuai firman, dan Tuhan itu sangat senang. Yang Tuhan gak suka dibuat penyembahan di sana, pemanggilan arwah leluhur dan lain sebagainya, masuk lagi kemasukan, dan ini yang Tuhan gak senang. Jadi terima kasih, kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat kita. Dan sebelum kita berdoa mengucap syukur bersama-sama, kita akan nyanyikan pujian yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. 3, 2, 1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasihnya, dan tangan kasihnya membimbingku di tengah gelombang, di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
surga yang bakal. Sekali nari. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang. Di tengah gelombang dunia menakutkan, Hatiku tetap tenang teduh. hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini kami berada di kuburan di tempat ini, Bapa di sorga, menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami semua, baik keluarga besar Torong, keluarga besar Tarigan, Bapa di sorga. Dan hari ini Tuhan pertemukan kami di kuburan ini, Bapa di sorga, mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan Yesus. Dari bibi kami almarhum yang ada di hadapan kami yang tulangnya telah dipindahkan, dan dari orang tua kami Bapa di sorga, Bapa di tempat ini Tuhan, Engkau bekerja dan melahirkan 4 orang anak Bapa di sorga, yaitu Antonius Bapa di sorga, dan juga Tuhan Yesus, Koni, Maria, dan juga Heni Bapa di sorga, dan juga cucu-cucu, dan juga dengan sili-sili kami Bapa di sorga. Karena itu hari ini kami berdoa sebagai ucapan syukur. Kami berkumpul di tempat ini berdoa bersama-sama, baik bersama bibi-bibi, bahkan juga mama-mamanya semua Tuhan. Kami berdoa di tempat ini bersama keluarga besar Teroin dan Terigan. Kami satukan hati kami Tuhan, panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa pengangkatan tulang belulang kemarin Bapa berjalan dengan baik. Karena Alkitab menceritakan kepada kami juga Bapa, bahwa tulang-tulang daripada Yusuf Tuhan dipindahkan ke Mesir, dibawa ke Israel ya Bapa di sorga. Bahkan juga Tuhan Abraham dengan istrinya dikuburkan bersama-sama, Yakub dengan istrinya dikuburkan bersama-sama. Sehingga hari ini Bapa di sorga, Tuhan bekerja melalui anak-anak keluarga, dan hari ini disatukan Bapa di sorga. Oh tulang belulang Bapa di sorga dari bibi kami almarhum bersama Bapa di tempat ini. Karena itu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga roh-roh teror di tempat ini tidak mengganggu kehidupan kami, tidak mengganggu keluarga. Hari ini kami berdoa di kuburan ini Bapa, mengucap syukur buat perlindungan Tuhan, kasih Tuhan buat keluarga besar Tarigan, keluarga besar Torong Bapa di sorga. Kami doakan Maria akan kembali Bapa di sorga, bersama sili kami Bapa di sorga. Bapak Indah Tuhan, Mama Indah akan kembali ke Jakarta. Kiranya Tuhan berkati dengan pesawat yang mereka tumpangi. Pekerjaan mereka Tuhan naikkan pangkat dan golongannya. Dan kami berdoa buat pere-pere kami Tuhan berkati. Dalam nama Yesus pendidikan mereka berhasil Bapa di sorga. Dan selesai mereka punya pekerjaan yang baik. Dan tepat waktunya Tuhan pertemukan jodoh yang tepat. Dan kami juga berdoa hari ini juga Tuhan, Engkau berkati mama kami dari Medan Bapak di sorga. Bapak Denny juga Tuhan berkati sekeluarga Bapak. Bersama bere-bere kami berkati semua sehat panjang umur. Begitu juga Mama Teran dari Jakarta yang udah berapa bulan bersama kami di Medan juga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Bibi Mama Agam juga Tuhan berkati. Orang tua kami Mama Reta juga Tuhan berkati. Dan semua keluarga besar yang hadir hari ini Tuhan berkati. Terlebih Koni Bapak kami doakan Tuhan. Dalam nama Yesus dia sehat. Kutuk-kutuk penyakit keturunan lepaskan Tuhan. Agar tidak menurun kepada keempat anak dan semua garis keturunan. Dan kami berdoa Koni pertemukan jodoh yang takut akan Tuhan baginya. Pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini juga kami doakan sekeluarga Tuhan berkati. Kan kembali ke Jakarta juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hari-hari di depan akan diperbaiki makam ini Tuhan. Akan dirawat dengan baik. Nama juga akan diganti Bapak di sorga. Sehingga dibuat nama bibi kami dan juga almarhum Bapak di tempat ini.
Karena itu kami serahkan Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, inilah sebagai doa, ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa pengangkatan Tuhan berjalan dengan baik. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari berkati kami semua Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian yang berkata kepada kita, amin, amin 3 kali. Kita akan sesudah itu akan doa penutup. Amin. 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 Kita mengangkat tangan kita ke atas. Bapa di sorga, terima kasih. Acara telah selesai dan kami akan berpisah. Kalau ada keluarga juga masih di sini, Tuhan berkati. Atau Tuhan bekerja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa kutuk penyakit diderita oleh almarhum dan diderita oleh Tuan Bibi kami almarhum, kami putuskan dalam nama Yesus. Tidak akan menurun kepada keluarga, kepada anak, kepada cucu, kami putuskan dalam nama Yesus. Kami tahu mereka sudah ada di Firdaus, di sana mereka tidak sakit lagi Tuhan. Mereka saat ini ada di Firdaus Bapa di sorga, tempat menampun orang-orang percaya. Tapi orang-orang yang tidak percaya ditampun di Hades atau Sheol ya Tuhan. Dan pada saat sangkakala nafirat berbunyi, maka orang-orang di Hades Bapa di sorga, di Sheol akan terangkat Bapa di sorga dan bertemu dengan Tuhan di angkasa dan kami sekalian. Terima kasih Bapak, inilah doa harapan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu, kami akan berpisah. Tangan Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali ke dalam dunia yang kedua kalinya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah kebaktian ucapan syukur kami di kuburan pemakaman di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih.